Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rahma Aulia Azhara dengan NIM 2401030121 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 2D. Di sini saya akan mengajak kalian semua untuk menyelami karya sastra yang tak hanya menghibur, tetapi juga syarat makna dan inspirasi, yaitu novel Fenomenal Laskar Pelangi. Mari kita mulai dengan identitasnya. Buku yang saya pegang ini buku Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 oleh Betang Pustaka. Kalian tahu gak sih, novel Laskar Pelangi ini pernah dinobatkan sebagai salah satu novel terlaris dalam sejarah sastra Indonesia loh. Buku ini juga popularitasnya sangat meninggi setelah diadaptasi menjadi film layar lebar yang juga sangat sukses. Laskar Pelangi ini bercerita tentang kehidupan 10 anak miskin di Pulau Belitung yang dikenal sebagai Laskar Pelangi. Sebutan dari ibu muslimah karena keceriaan dan semangat mereka yang penuh warna. Ini adalah kisah tentang pendidikan sebagai pintu harapan, bagaimana pendidikan menjadi satu-satunya jalan keluar dari lingkaran kemiskinan dan ketertinggalan. Sekarang mari kita bedah buku ini dari kacamata filsafat. Kita akan melihat bagaimana cerita ini merefleksikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berbicara tentang hakikat atau keberadaan sesuatu. Dalam buku Laskar Pelangi ini kita bisa melihat beberapa hakikat fundamental. Yang pertama ada hakikat pendidikan. Buku ini menunjukkan bahwa hakikat pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan dari guru ke murid, melainkan sebuah proses pembebasan dan pembentukan martabat. Yang kedua ada hakikat kemiskinan. Laskar Pelangi mengajarkan kita bahwa kemiskinan, meskipun sebuah realitas yang sulit, bukanlah hakikat yang menentukan akhir segalanya. Bisa diatasi dengan semangat, kreativitas, terutama pendidikan. Yang ketiga ada hakikat harapan. Harapan di sini bukanlah angan-angan kosong, melainkan sebuah kekuatan pendorong yang fundamental. Epistemologi membahas bagaimana kita memperoleh pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu divalidasi. Laskar Pelangi memberikan gambaran yang kaya tentang ini, tentang epistemologi atau teori pengetahuan. Yang pertama ada sumber pengetahuan yang beragam. Dari buku ini menunjukkan bahwa pengetahuan tidak hanya berasal dari teks formal. Yang kedua ada proses pemerolehan pengetahuan. Mereka belajar melalui observasi langsung, eksperimen, diskusi, atau praktik. Yang ketiga ada validasi pengetahuan. Pengetahuan mereka divalidasi bukan hanya oleh nilai ujian, tetapi oleh keberhasilan mereka dalam menghadapi hidup. Yang terakhir ada aksiologi atau teori nilai. Aksiologi berfokus pada nilai-nilai dan etika. Laskar Pelangi adalah ladang subur untuk memahami berbagai nilai. Yang pertama ada nilai pendidikan. Ini adalah nilai yang paling menonjol karena pendidikan dianggap sebagai investasi paling berharga, bahkan lebih dari kekayaan materi. Yang kedua ada nilai kegigihan dan semangat pantang menyerah. Anak Laskar Pelangi tidak pernah pantang menyerah oleh keadaan. Mereka terus berjuang menghadapi kemiskinan, diskriminasi, dan fasilitas yang minim. Yang ketiga ada nilai persahabatan dan solidaritas. Ikatan batin yang kuat di antara mereka menunjukkan betapa berharganya solidaritas. Mereka saling menguatkan, membantu, dan berbagi beban, serta membentuk fondasi kekuatan mereka. Yang keempat ada nilai keberanian bermimpi. Meskipun hidup dalam kondisi yang sulit, mereka berani memiliki mimpi besar. Laskar Pelangi. Nah, kurang lebihnya seperti itu kalau dilihat dari kacamata filsafat. Setelah membaca buku Laskar Pelangi ini, ada beberapa pelajaran penting yang saya ambil. Yang pertama, buku ini benar-benar mengubah cara pandang saya tentang arti sebuah perjuangan. Seringkali kita mengeluh tentang hal-hal kecil, padahal anak-anak Laskar Pelangi dengan segala keterbatasannya tidak pernah berhenti bermimpi dan berjuang. Salah satu kutipan yang paling saya ingat adalah keajaiban. Andrea Hirata seolah ingin mengatakan bahwa keajaiban itu ada, bukan dari sulap, tapi dari kerja keras, keikhlasan, dan keberanian kita untuk percaya. Pelajaran ini mengajarkan saya untuk tidak pernah menyerah pada keadaan, untuk selalu mencari ilmu, dan untuk selalu menghargai setiap orang yang ada di sekitar kita.
karena setiap manusia memiliki potensi keajaiban dalam dirinya.